Jadi ada dua. Kalau untuk klien, saya canangkan dan selalu menyampaikan kepada rekan-rekan, ya, baik itu senior dan junior, bagaimana kita menservis klien, memberi kepercayaan dan meyakinkan klien bahwa permasalahan dia itu di take over oleh kantor kita dan kita mampu menyelesaikannya. Jadi jangan kepercayaan yang sudah diberikan kita tidak sanggup dan kemudian kita mengecewakan klien. Sekali lagi, prinsip dari seorang lawyer adalah bagaimana dia men-take over permasalahan dari kliennya dan itu menjadi beban dari seorang lawyer, dan lawyer itu mampu menyelesaikan beban dan menuntaskan permasalahannya. Kalau tidak, berarti lawyer itu tidak mampu dan tidak bisa menangani permasalahan klien. Itu untuk klien. Mungkin gini, kita itu punya core value, ada 4 nih, yang menjadi pilarnya HHR. Ya, core value itu tuh sebenarnya sederhana sekali, commitment to clients, ya, kemudian ethical standard, kemudian drive for excellence, dan yang keempat adalah teamwork and dynamic leadership. Gitu. Keempat ini nih sebenarnya menjadi engselnya HHR ini grow gitu. Dan bagaimana HHR ini berkomunikasi antar membersnya, mau itu membersnya lawyers, GA, driver, OB dan sebagainya gitu. Jadi semua orang harus mematuhi itu. Jadi kalau ada yang melanggar itu, mau nggak mau itu dianggap Anda melanggar core value gitu. Dari sana kita menerapkan yang namanya hubungan kekeluargaan kepada siapapun yang datang. So, we welcome everyone itu sebagai keluarga besar. Jadi, komunikasi itu harus ada karena menurut saya, karena kalau di layer terlalu, yang di atas sama yang di bawah terlalu jauh, saya rasa itu nggak akan hidup ya, gitu. Karena kantor itu kan layaknya sebagai masyarakat, gitu. Masyarakat itu harus di-embrace semuanya, harus dirangkul supaya bisa menjadi suatu masyarakat yang produktif. Karena saya selalu mengatakan pimpinan ini juga tidak bisa menjalankan apapun kalau tidak disupport oleh masyarakatnya gitu. Jadi sukses atau tidaknya sebuah kantor itu bukan hanya karena pimpinan yang baik gitu loh, tapi karena teamwork daripada masyarakat yang ada di kantor itu. Jadi itu menurut saya adalah sumber yang selalu dicanangkan oleh kami, khususnya saya dan KPU Huta Barat selaku pendiri daripada kantor ini gitu. Karena kita selalu mengatakan bahwa we are because of you gitu ya, and we never forget you gitu. Jadi saya rasa embracing the society, embracing our own keluarga besar ini buat kami itu sangat penting. Itu yang menjadi pilar daripada kantor ini. Kita partnernya 2 orang nih Mbak. Jadi value-nya kita itu integrity, respect, and trustworthy. Integritas itu kenapa kita pakai itu karena memang kita kebangunnya untuk berbicara budaya value-nya kita di dalam maupun keluar gitu. Jadi artinya segala sesuatu ini kita selalu untuk menanamkan nilai itu. Integritas itu kan nggak bicara soal apa-apa ya Mbak ya mengenai yang kita tahu, tapi integritas soal waktu, soal kepercayaan orang, soal mengenai ini omongannya lawyernya kita ini Kartika Ruli ini bisa dipegang nggak gitu kan. Nah itu kan integritas ya Mbak. Deliver the project itu juga integritas tentang kematangan waktunya kita gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu respect Mbak. Jadi respect itu kita lebih membudayakan culture value-nya kantor kita itu kita bisa melayani karena kita jasa kan.
jasa, dan kita harus memberikan respect, menghormati antara dalam maupun luar gitu. Artinya di dalamnya kita punya intuisi untuk bisa menghargai, walaupun kita ngelihat nih di kantor kita tuh ada senior associate, junior associate, ataupun anak magang sekalipun, ya tetap respect. Jadi bukan karena status dari pendidikan, status dari oh ya pengalamannya sudah berapa lama, tapi kita tetap respect siapapun dia. Gitu, begitu juga kepada klien kita. Yang ketiga itu trustworthy. Nah ini banyak gini, punya integritas, respect, tapi nggak bisa dipercaya gitu loh Mbak. Gitu kan? Ya jago sih integritasnya, respect, tapi trustworthy-nya dipercaya nggak, diandalkan. Trustworthy kan dapat diandalkan kan Mbak. Nah ini ketika kita sudah bangun culture ke dalam, trustworthy ini adalah culture keluarnya, ya kan? Bagus di dalam, tapi pada waktu ditempatkan di marketplace kita nggak bisa sejalan, nggak alignment gitu loh Mbak. Karena kan apa yang ada di dalam jasa itu kan harus align dengan senyata apa yang kita sampaikan kepada klien harus nyata dengan sejalan dengan tindakan kita juga. Gitu sih. Thank you. Iya, hal yang paling kami junjung sebagai keluarga gitu, kita adalah hangat ya, kita hangat, bersahabat, dan seperti keluarga. Oleh karena itu nilai-nilai egaliter, nilai-nilai kebersamaan itu muncul dan tumbuh di kantor kami. Gak ada istilah senior kemudian dia membuli junior, atau yang junior kemudian kurang ajar pada senior. Yang junior hormat pada senior, yang senior sayang kepada junior, sehingga support, saling mengisi satu sama lain. Bahkan belajar itu kadang-kadang bukan hanya junior ke senior, bahkan kadang-kadang senior juga akan mengisi kekurangan dia dengan kasana keilmuan yang dimiliki oleh teman-teman yang baru mungkin masih junior. Kita bicara budaya nih, kita bicara corporate culture di kantor. Yang pertama apa? Kekeluargaan. Di sini nih, saya nggak kalau bahasa komunis itu jadi ini ya negatif, konotasinya nggak baik ya. Jadi di sini tuh kekeluargaan. Semuanya dasarnya adalah dasar keluarga gitu loh. Kita kasih contoh yang paling gampang deh. Contoh yang paling gampang terkait dengan kepemilikan barang misalnya. Di sini tuh nggak ada tuh barang milik pribadi itu. Jadi ada kulkas, ada apa? Oh ini udah siapa? Taruh ya. Jadi di sini lebih pada keluarga. Jadi jangan membayangkan kami sebuah kantor yang rigid, strictly as a law firm. Ini lebih pada kekeluargaan. Makanya tadi saya sampaikan, kami ada associate yang berasal dari profesi lain, ada bahkan yang belum pernah kuliah pada zamannya, kemudian kita ini sekolahin atau apa segala macam itu. Nah itu karena kami membangun kantor ini lebih pada sifat kekeluargaannya. Bahkan nggak ada perbedaan antara partner sama associate, termasuk sama OB. One of things kita kalau makan bareng, voting bareng, OB, over segala macam bareng, voting di luar, voting bareng. kita Nggak ada perbedaan kelas. acara-acara kantor misalnya Semua. apa-apa kita barengin satu meja, makan siang, makan malam kita satu meja semua. Lebih parah lagi, associate bisa jadi OB. Di kantor ini begitu. Jadi rasa keluar biar kita nggak merasa kerja. Karena buat kami, kalau kita di kantor merasa kerja, praktis hubungannya hanya hubungan dia kerja, dia nggak akan merasa memiliki terhadap kantor. Tapi kalau kita ngebangunnya dengan cara kekeluargaan, orang merasa bahwa oh ini my second home, it's not just a house gitu. Iya. Gitu. Thank you.